Sahabatku, pernahkah kita menyadari keistimewaan surah Al-Ikhlas? 4 ayat singkat ini tidak hanya mengikrarkan tauhid, tapi juga memuat dimensi rahasia makrifat ruhani, peta batin menuju kedekatan dengan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, 4 ayat dalam surah ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi pancaran energi yang selaras dengan keberadaan 4 malaikat dalam dimensi rohani manusia. Keempat malaikat tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Masing-masing malaikat memiliki peran dan letak tersendiri di dalam tubuh kita. Dan dalam video ini kita akan menelusuri setiap ayat, menghubungkannya dengan laku zikir, energi keempat malaikat, serta menelusuri rujukan dari para sufi dan ulama klasik. Tapi sebelum Anda menyimak lebih lanjut video ini, silahkan subscribe channel Jalazat TV ini, agar tetap bisa menghadirkan video-video tentang Islam dan kehidupan spiritualnya. Silahkan juga share video ini kepada orang-orang terdekat Anda, agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan yang tercatat abadi dalam catatan amal kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabatku, ketika membaca surah Al-Ikhlas, pernahkah Anda merasakan sebuah getaran halus yang menyentuh batinmu? Jika Anda belum menyadarinya, ketahuilah, surah pendek ini menyimpan rahasia besar yang istimewa. Ya, bukan sekadar pengakuan keesaan Allah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, dan menolak segala bentuk sekutu. Tetapi surat ini juga merupakan peta batin yang membuka pintu-pintu langit dalam diri kita. Ia adalah jembatan antara zahir dan batin, antara akal dan ruh, serta antara dunia dan akhirat. Dalam Ihya Ulum Al-Dan, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa zikir dan tafakur Al-Ikhlas membuka pintu ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah tanpa perantara guru manusia. Energi batin yang terpancar dalam 4 ayat surat Al-Ikhlas ini terhubung secara gaib dengan energi 4 malaikat utama yang berperan penting dalam ruhani manusia. Ayat pertama terhubung dengan Jibril, ayat kedua dengan Mikail, ayat ketiga dengan Israfil, dan ayat keempat dengan Israel. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, Allah sebagai satu-satunya zat yang esa tiada dua. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata ahad menunjukkan keunikan substansi ilahi yang tak terbandingkan. Ayat pertama ini adalah pintu bagi malaikat Jibril sebagai malaikat pemancar cahaya ilmu. Letaknya di tengkuk, pertemuan kepala dan tubuh. Saat Anda berada dalam kondisi duduk tenang membaca ayat ini, kedua tangan di atas kepala lalu turun sambil mengusap tengkuk, inilah yang akan Anda rasakan. Hati menjadi peka, pikiran jernih, dan intuisi sejati muncul. Dengan membaca ayat ini, akan tumbuh kesadaran tauhid dan terbukanya pintu-pintu ilmu laduni. Ayat kedua, Allahus Samad, Allah sebagai tempat bergantung semua makhluk. Menurut Al-Qurtubi, Samad bermakna zat yang menjadi tempat bergantung segala makhluk. Bagi Ibnu Arabi, Allahus Samad adalah pintu sufistik yang menyadarkan kita bahwa segala kebutuhan hanyalah kepadanya, menghapus ilusi kemandirian ego. Ayat kedua ini adalah jalur energi malaikat Mikail, sebagai malaikat pengatur rezeki dan unsur air dalam tubuh. Letaknya di antara pusar dan kelamin. Saat Anda membacanya dengan duduk bersila, kedua tangan di pusar, lalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, inilah yang akan terjadi pada dirimu. Getaran frekuensi batin yang selaras dengan aliran kehidupan. Rezeki batin Anda akan terbuka dan dipenuhi limpahan ketenangan, kesehatan, dan keberlimpahan batin. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah tidak memiliki sebab keturunan, sebuah makna metaforis bahwa tidak ada proses biologis dalam hakikat ilahi.
Jalaluddin Rumi dalam Masnawi membandingkan lafaz lam yalid walam yulad dengan cermin tak terpecah. Pancaran cinta ilahi tidak terputus, tak terulang, dan tak terwariskan. Ayat ketiga ini adalah kunci malaikat Israfil sebagai penghubung kehidupan dan kesadaran. Letaknya di paru-paru kanan. Bacalah sambil menarik napas dalam-dalam. Tarik napas panjang sambil membaca lam yalid. Hembus perlahan sambil membaca walam yulad. Biarkan napas menjadi zikir hidup. Inilah yang akan Anda rasakan, menenangkan rongga dada, mengharmoniskan jiwa, menyadarkan hakikat keabadian. Hati akan merasakan kelapangan menerima semua takdir yang telah ditetapkan olehnya. Ayat keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada suatu pun yang setara dengannya. Al-Qushairi menyoroti bahwa kata kufuan berarti setara dalam zat dan sifat, sedangkan Allah tidak dapat disetarakan. Ayat penutup surat Al-Ikhlas ini adalah milik malaikat Israel, sebagai malaikat penyeimbang unsur api atau amarah. Letaknya di depan otak kita, tepat di balik kening. Saat Anda membacanya sambil mengusap dahi, inilah yang terjadi pada diri kita. Ego dan amarah tertundukkan. Akal disinari kesadaran, menjadikan jiwa terjaga dari hawa nafsu, dan menyadarkan kehambaan total. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan jika setiap pagi atau malam kita menghidupkan keempat pintu ini dengan adab dan kesadaran. Kita akan merasakan ketenangan hidup, bahkan ketika dihadapkan dengan ujian atau masalah, karena terbukanya pintu-pintu penerimaan akan ketetapan Allah dalam hati kita. Kita akan senantiasa disinari oleh cahaya keikhlasan dalam setiap tindak tanduk perilaku keseharian. Dan secara spiritual, kita tumbuh seperi pohon yang berakar kokoh di bumi, tetapi pucuk-pucuknya menjulang ke langit. Sahabatku, sebagai penutup, surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek. Ia adalah mazmur tauhid, peta sufistik, dan jembatan antara lahir batin. Dengan menghidupkan setiap ayat melalui lakut zikir, kita mengaktifkan sinergi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam diri. Semoga kita mampu mengamalkannya secara istiqomah dalam kehidupan, sehingga meraih berbagai keistimewaan dari surat ini. Silahkan bagikan video ini kepada yang lain, agar mereka juga memperoleh pencerahan yang berharga, manfaat yang tak terduga dari rahasia besar makrifat surat Al-Ikhlas ini.